Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di kesempatan kali ini, yang mana telah kita lalui liburan beberapa minggu, dan kita kembali untuk menuntut ilmu, memperdalami, memahami agama Islam ini, terutama berkaitan dengan kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita telah menjelaskan hadis ke-6 dan telah tuntas pula yang kita jelaskan hadis tersebut. Maka di pertemuan dan majelis kali ini kita akan membahas hadis ke-7, hadis tentang bagaimana sikap kita dalam beragama. Hadis ke-7 ini datangnya dari Abi Ruqayyah. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Jadi datangnya dari Abi Ruqayyah. Abi Ruqayyah ini kunyah dengan nama anak perempuan. Nama anaknya Ruqayyah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, wal ghalibu annal kunyata takunu bi dzakarin. Secara kebiasaan namanya kunyah itu dengan nama anak laki-laki, misalkan Abu Abdurrahman atau Ummu Abdillah dan seterusnya, kebiasaan. Lakin qad takunu bi unsa, tapi tidak masalah kita mengkunyahkan diri kita dengan nama anak perempuan. La siyama idza ishtahara, terlebih lagi orang sudah mengenal dengan kunyah kita dengan anak perempuan kita, maka tidak masalah. Sebagaimana di sini Tamim ibn Aus, ya, namanya Tamim ibn Aus, kunyahnya Abu Ruqayyah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan kunyah itu juga bisa menggunakan dengan nama bi ghairi insan, selain manusia. Contohnya Abu Hurairah. Fa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibn Sakhr, itu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, tapi beliau memiliki kunyah Abu Hurairah. Beliau ushtihara bihadhil kunyah, ya, terkenal dengan kunyah ini. Min ajli, ini dikarenakan, ya, jadi sebab muasalnya kenapa beliau dikunyahkan dengan Hirrah, ya, Hirrah itu adalah kucing. Ini disebabkan kana ma'ahu Hirrah, beliau ini memiliki kucing. Alifaha wa alifathu, beliau menyayangi kucing ini dan kucing itu juga suka kepada Abu Hurairah, maka fakunniya Abu Hurairah, diberi kunyah Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ini untuk permasalahan kunyah, ya. Untuk permasalahan kunyah. Jadi tatkala mungkin kita memberikan kunyah kepada diri kita dengan nama anak perempuan, kita tidak masalah, tidak ada hukum haram halal, ini hukumnya mubah, bebas, ya. Tapi tatkala orang sudah mengenal kita dengan Ummu Ruqayyah atau Abu Ruqayyah, ya sudah, tidak usah dirubah-rubah, ya. Kalau mau dirubah tidak masalah, ya, tapi orang akan bingung, ya. Kadang nanti kenal dengan Abu Ruqayyah, ya sudah berubah jadi Abu Abdillah, ya. Tapi secara hukum syar'i tidak masalah merubah-rubah dengan nama anak laki-laki atau anak
perempuan atau juga dengan hewan ya, tapi hewan-hewan yang memiliki zat-zat yang halal ya, misalkan tentang berkaitan dengan bahwasanya dia adalah pemberani ya, al-asad ya, maka tidak masalah ya, maknanya itu bagus ya, maksudnya halal di sini maksudnya maknanya bagus, bukan binatangnya halal dimakan tapi maknanya bagus. Karena ada juga laqab ya, tentang khatib yang sangat terkenal dengan laqabnya yang masyhur yaitu Asadul Mimbar ya, singa di mimbar ya, maksudnya tatkala dia berkhutbah itu mengubuh-ubuh dan membuat orang yang mendengarnya itu tersentuh hatinya, karena begitulah seorang khatib yang bisa mempengaruhi ya, audiensnya disebut dengan Asadul Mimbar. Baik, itu berkaitan dengan Abi Ruqayyah ya, sebuah kunyah di permasalahan hadis ini. Dan namanya adalah Tamim ibn Aus. Ini nama asli beliau, Tamim ibn Aus Ad-Dari. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau mengabarkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, anna ini bahwasannya an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya Nabi itu adalah ad-dinu an-nasihah ya, agama itu adalah nasihat. Salasan ya, 3 kali, mengulanginya 3 kali, yaitu ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Dan di sini kita akan membahas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasihah. Ya, ad-dinu an-nasihah maknanya adalah dalam bahasa Arab mad-dinu illan nasihah. Tidaklah agama ini melainkan nasihat. Nasihat di sini ya, bukan berarti kita memberikan nasihat sebagaimana makna bahasa Indonesia. Tapi an-nasihat di sini adalah kita melakukan hal terbaik. Jadi agama ini tidaklah nasihat. Nasihat adalah melakukan hal terbaik. Kita memberikan hal terbaik, itu makna nasihat di sini. Ya. Kita berbuat tulus. Jadi agama ini tidaklah melainkan berbuat tulus. Itu makna nasihat di sini. Tapi memang kalau kita terjemahkan ya nasihat. Tapi tatkala kita jelaskan, jangan menjelaskan secara harf, yaitu huruf, tapi harus secara makna yang diinginkan. Ya, nasihat di sini adalah agama ini tidaklah melainkan berbuat baik, berbuat dengan cara tulus. Itu makna nasihat ya, jadi bukan nasihat kita memberikan nasihat ya. Kenapa makna itu salah nanti akan kita bahas ya. Jadi maknanya mad-dinu illan nasihat, tidaklah agama ini melainkan melakukan hal terbaik, melainkan melakukan ketulusan. Dan dengan uslub ya, uslub itu dengan cara bahasa demikian dalam bahasa Arab ya. Ad-din itu kalau dalam kedudukan bahasa Arab itu dia sebagai mubtada, isim di awal kalimat. An-nasihah dia khabarnya ya, yang mana dia mengabarkan agama itu adalah nasihat. Jadi nasihat ini mengabarkan bahwasannya agama itu adalah melakukan hal terbaik. Dan dikatakan apabila mubtada dan khabar ini ma'rifah, ma'rifah itu ada alif lamnya ya. Karena kalau di sini kita lihat ad-dinu an-nasihah. Karena kalau susunan pada umumnya mubtada khabar itu, mubtada itu ada alif lam, ad-dinu. Setelahnya itu tidak pakai alif lam. Nah, misalkan al-bustanu jamilun, kebun itu sangat indah ya. Jamilun ini khabar, mengabarkan kebun itu indah.
Dan di sini menggunakan alif lam khabarnya, karena kebiasaan khabar tidak menggunakan alif lam. Ini detail, ya, detail, ada makna yang sangat detail dari lafadz ini, yaitu kata para ulama, terkhusus ulama sastra Arab, ya, ulama al-balaghah sastra Arab, mengatakan cara seperti ini dalam mengungkapkan mubtada khabar, mubtada ada alif lam, khabar ada alif lam, maka ini adalah cara pembatasan, ya, pembatasan bahwasanya agama ini adalah sebuah nasihat, yang menunjukkan nasihat bagian dari agama. Jadi tatkala kita melakukan hal terbaik, itu adalah agama, ya. Jadi agama ini adalah melakukan hal terbaik. Tatkala kita meninggalkan hal terbaik, maka kita telah meninggalkan sebagian agama kita. Itu maksud dari sebuah cara pengungkapan kata di dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Kalau tidak paham tidak masalah ya untuk masalah nahwu, ya. Yang jelas intinya di sini Nabi mengungkapkan agama itu adalah nasihat yang menunjukkan nasihat bagian dari agama. Berarti tatkala kita tinggalkan hal ini, berarti kita telah meninggalkan sebagian dari agama kita. Itu makna yang diinginkan di dalam lafadz ad-dinu an-nasihah. Dan perlu kita garis bawahi, nasihat di sini bukan memberikan nasihat, tapi melakukan hal terbaik, atau dengan makna yang lain melakukan sebuah ketulusan, atau dengan makna yang lain adalah melakukan hal-hal yang terbaik untuk setelahnya sabda Nabi SAW, yang mana para sahabat bertanya, kulna, kami berkata, ini para sahabat, liman ya Rasulullah, kepada siapa wahai Rasulullah? Ya, liman ini kepada siapa? Untuk siapa? Karena nasihat ini kan melakukan hal terbaik, melakukan ketulusan. Melakukan ketulusan kepada siapa? Qala, maka Nabi SAW pun menjelaskan, lillah, melakukan hal terbaik, melakukan ketulusan untuk Allah. Nah, inilah kenapa dikatakan nasihat itu bukan memberikan nasihat. Kalau kita artikan nasihat memberikan nasihat, bagaimana kita memberikan nasihat untuk Allah? Ini kekufuran, ya. Kita memberikan nasihat kepada Allah kekufuran. Justru kita yang meminta kepada Allah, meminta petunjuknya, meminta taufiknya. Maka nasihat itu maknanya bukan nasihat memberikan nasihat, tapi melakukan ketulusan, melakukan hal terbaik lillah, kepada Allah atau untuk Allah. Taib. Sebelum kita bahas tentang lafaz lillah, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan lafaz ad-din. Ya, ini sebuah faidah yang penting, yaitu ad-dinu an-nasihah. Di sini beliau menjelaskan ad-din, agama. Kalau nasihat tadi sudah kita jelaskan, ya. Cuman ad-din tadi terlewatkan. Ad-din agama itu terbagi menjadi dua, ya, ad-din, ya, kalau bahasa Arabnya ad-dinu. Jadi ad-din, lafaz ad-din itu maknanya ada dua. Pertama, dinu amal, sebuah agama untuk beramal. Wa dinul jaza, atau din, artinya din adalah jaza, pembalasan. Kenapa demikian? Jadi tatkala kita terlintas di sebuah bacaan kalimat ad-din, itu jangan diartikan agama, ya. Jangan semuanya diartikan agama, harus dilihat maknanya. Karena ad-din, kalimat ad-din ada dua makna. Pertama itu berupa dinul amal, yaitu agama syariat ini. Kedua adalah dinul jaza, yaitu ad-din artinya pembalasan. Contoh, maliki yaumiddin, ya, penguasa yaitu Allah. Yaumiddin, hari ad-din, bukan hari agama tapi hari pembalasan. Di sini ad-din maknanya pembalasan. Dan
Maksud dari agama syariat ini, ad-din artinya agama syariat, hukum syariat ini itu dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, wa raditu lakumul islama dinan, dan aku ridha lakum untuk kalian al-Islam, agama Islam sebagai dinan, itu agama, yaitu agama hukum syariat yang kita kerjakan. Jadi makna din itu ada dua, diartikan hukum syariat, dan kedua adalah pembalasan. Maka itulah ad-din. Sedangkan di dalam lafaz hadis ini ad-din adalah din yang berkaitan dengan dinul amal, yaitu hukum syariat. Jadi tatkala kita meninggalkan hal terbaik, berarti kita telah meninggalkan perintah Allah, ya, perintah Allah, yang mana agama yang kita laksanakan di dunia ini, perbekalan kita di dunia ini itu untuk melaksanakan perintah Allah, yang mana memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kita sudah paham sabda Nabi SAW, ad-dinu an-nasiha. Ad-din artinya adalah agama yang memiliki arti makna sebuah agama hukum syariat, sedangkan ada makna yang lain, yaitu ad-din artinya pembalasan. Contohnya sudah kita sebutkan, maliki yaumiddin, ad-din di situ artinya pembalasan. Sedangkan firman Allah Azza wa Jalla, wa raditu lakumul islam dinan, ini din artinya hukum syariat. Taib. Sekarang kita membahas tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lillah, yaitu agama ini untuk an-nasiha, ya. Liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Lillah, yaitu untuk Allah. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kepada kita cara untuk melakukan nasihat, hal terbaik kepada Allah, melakukan ketulusan untuk Allah itu dengan dua hal. Pertama, ikhlasul ibadati lillah, ikhlas beribadah hanya untuk Allah. Ini cara kita melakukan nasihat, yaitu hal terbaik, ketulusan hanya kepada Allah, yaitu dengan ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Dan cara kedua dalam melakukan hal terbaik, yaitu ketulusan kepada Allah, yaitu asyhadatu lahu bil wahdaniyah, mengakui keesaan Allah, mengakui keesaan Allah fi rububiyatihi, di dalam rububiyahnya. Ya, rububiyah bahwasannya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, itu harus kita akui, dan itu tatkala kita lakukan berarti kita telah melakukan ketulusan hal terbaik kepada Allah. Wa uluhiyatihi, dan juga mengakui keesaan Allah di dalam uluhiyah Allah, ya. Hanya Allah lah sesembahan yang berhak disembah. Wa asma'ihi wa sifatihi, dan juga mengakui keesaan Allah di dalam asma, nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Jadi bagian kedua ini yaitu mengakui keesaan Allah di dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya, dan asma wa sifat, yaitu nama Allah dan sifat Allah. Bagaimana cara kita mengakuinya? Ya, tatkala berkaitan dengan rububiyah, kita yakini Allah yang menentukan nasib seseorang, ya. Maka yang sangat viral sekarang ya berkaitan dengan boneka-boneka yang dipelihara, yang ada ruhnya yang mendatangkan kebaikan, ini adalah kesyirikan di dalam rububiyah Allah Azza wa Jalla. Dia mengakui Allah. Maka sekarang memang urgennya tauhid, sangat daruratnya tauhid, ya. Kalau kita lihat yang artis-artis sekarang, ya,
melihara boneka-boneka, spirit doll ya, apa itu. Nah, itu adalah sebuah kesyirikan. Ya. Maka hal ini berkaitan dengan rububiyah Allah dan uluhiyah Allah, ya. Itu ibadah. Tatkala kita beribadah hanya kepada Allah dan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, jangan seperti orang Asy'ariyah hanya menetapkan 10 sifat dan lain-lainnya orang-orang atau firqah-firqah yang sesat. Maka harus kita esakan Allah dengan mengakui nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah dan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, karena tidak terhitung jumlahnya, tapi yang ada dalilnya maka itu kita yakini. Tatkala tidak ada dalilnya maka kita tidak pula menolak, tidak pula juga meyakini hal tersebut karena kita tidak tahu dalilnya. Jadi tatkala berkaitan dengan nama dan sifat Allah harus ada dalil yang kuat berkaitan memang itu nama Allah, itu sifat Allah, barulah kita yakini, kita pergunakan di dalam doa-doa kita dengan menyanjung Allah dengan menyebut nama dan sifat-sifatnya. Tapi itu berkaitan dengan melakukan ketulusan kepada Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda, wali kitabihi, nah, dan untuk kitabnya. Ya. Ini kedua, ya, kedua untuk kitabnya. Bagaimana cara melakukan ketulusan, melakukan hal terbaik untuk kitab Allah? Yaitu pertama dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, az-zabbu anhu, membela kitab Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Bagaimana cara membela ini? Yaitu seseorang membela dari penyelewengan oleh orang-orang yang mengusung kebatilan, ya, mencahrif, menyelewengkan makna-makna tafsiran Al-Quran seenak hawa nafsunya. Wa yubayyin butlanu tahrif man harraf, dan menjelaskan kebatilan penyelewengan yang telah dia lakukan. Bukan hanya membantah, tapi kita jelaskan kenapa salah dalam hal ini, karena seperti ini yang dijelaskan. Maka harus kita pahami, seperti itulah cara membela Al-Quran, ya. Jadi harus dengan lemah lembut dakwah, dengan hikmah, bukan membela dengan orasi keluar kemudian malah melakukan sebuah kerusakan. Tapi cara kita dalam membela Al-Quranul Karim dan begitu juga sunnah Nabi SAW, yaitu dengan cara hikmah, bijaksana, dengan diskusi, dengan berbicara empat mata yang tidak ada orang yang melihat, memandang, sehingga seperti itulah cara kita membela Al-Quranul Karim, ya, bukan dengan cara keluar orasi, mengajak massa untuk mendatangi orang tersebut. Tidak, ini cara yang tidak pernah dilakukan oleh salaf kita, ya. Salafus salih tidak pernah melakukan hal ini. Salafus salih mereka melakukan membela Al-Quran dan lain-lainnya dengan mendatangi orang tersebut dengan cara empat mata, sehingga tidak mengungkapkan aibnya, mengurangi kehormatannya. Itu cara berkaitan membela Al-Quran. Dan kedua, ya, tadi pertama membela Al-Quran itu harus kita lakukan. Kedua adalah tasdiqu khabarihi tasdiqan jaziman la miryata fih, membenarkan kabar yang ada di dalam Al-Quran dengan meyakini dengan seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jadi kedua, ini membenarkan kabar yang datangnya dari Al-Quran dengan seyakin-yakinnya dan tidak ada keraguan sedikit pun. Tatkala kita ragu sedikit saja, maka kita terjerumus ke dalam hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa terjerumus ke dalam kekufuran karena kita mendustakan kabar
Allah, karena Allah sendiri yang mengatakan, Allah sendiri yang berfirman. Nah, jadi titik yang terakhir ini sangat penting, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tatkala kita ragu, berarti iman kita goyah, bisa terjerumus ke dalam kekufuran, berkaitan dengan adanya surga, adanya neraka, adanya nikmat kubur. Semuanya telah dijelaskan dalam Al-Quran, siksaan neraka. Tatkala kita sedikit saja, banyak orang-orang mengatakan ya semua orang akan masuk surga, ya. Dia tidak meyakini dengan konsekuensi yang telah dikabarkan di dalam Al-Quran, tidak melaksanakan ketaatan, tidak melaksanakan kewajiban, maka dengan hal itu nanti bisa masuk surga. Yang penting hatinya bersih, yang penting dia membantu orang, ya, yang penting melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak merugikan orang lain. Ini adalah kesalahan fatal. Ini adalah imannya rusak, ya. Bukan dengan mengatakan tidak merugikan orang lain menunjukkan bahwasanya dia bisa masuk surga, tidak, ya. Dia bisa masuk surga meyakini apa yang Allah kabarkan dan meyakini apa yang telah Nabi SAW kabarkan. Tapi kita di sini fokus ke dalam Al-Quran. Berarti kita meyakini kabar yang Al-Quran kabarkan dengan seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian ketiga, imtithalu awamirihi, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi konsekuensi dari poin kedua adalah poin ketiga. Tatkala kita yakin kabar Al-Quran, kalau kabarnya sebuah perintah, maka kita melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Keempat adalah ijtinab manaha anhu, menjauhi larangannya. Jadi 3 dan 4 ini adalah lahir dari poin kedua. Tatkala kita yakini, berarti di situ ada perintah, di situ ada larangan. Kalau perintah wajib kita lakukan, berarti tatkala kita lakukan berarti kita orang yang melakukan ketulusan terhadap agama ini untuk kitabnya Allah. Begitu juga menjauhi larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kelima, antu'mina bi anna ma tadammananhu minal ahkami huwa khairul ahkam. Meyakini apa yang dikandung, ya, meyakini apa yang dikandung dari hukum-hukum Al-Quran adalah hukum yang terbaik. Meyakini apa yang dikandung di dalam hukum-hukum Al-Quran itu adalah hukum yang terbaik. Jadi berkaitan dengan bagaimana mentalak, ada talak 1, talak 2, talak 3. Talak 3 tidak ada rujuk, harus nikah kembali. Ini adalah sebaik-baiknya hukum. Orang yang mencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dirajam. Ini adalah sebaik-baiknya hukum. Tidak ada hukum melainkan hukum Al-Quran lah yang paling terbaik, karena memberikan maslahat-maslahat yang begitu banyak tatkala diterapkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini harus kita yakini, jangan kita ragu, jangan kita katakan hukum yang kita buat ini insya Allah lebih baik. Tidak, ya. Justru dengan menerapkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah hukum yang paling terbaik, karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya, maka dialah yang mengetahui apa yang paling terbaik untuk makhluk-makhluknya, dari kalangan jin, dari kalangan manusia, dari kalangan malaikah. Maka hanya Allah lah yang mengetahui, maka kita pun harus meyakini apa yang dikandung dari hukum-hukum tersebut adalah hukum yang paling terbaik. Keenam, ya, cara kita melakukan ketulusan terhadap kitab Allah. Ini yang paling penting, ya, dan ini banyak fitnah yang dari zaman Imam Ahmad sampai sekarang, yaitu kita harus meyakini bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah. Ya, jadi keenam adalah meyakini Al-Quran adalah
kalamullah. Ya, kalamullah itu perkataan Allah, firman-Nya Allah. Hurufuhu wa ma'nahu. Huruf-hurufnya dan maknanya itu datangnya dari Allah, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dari Allah. Ini harus kita yakini. Jadi Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah. Hurufnya yang ada di dalam Al-Quran, maknanya yang dikandung di dalam Al-Quran itu datangnya dari Allah, bukan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sebagai balagh, yaitu yang menyampaikan. Dan harus kita yakini dari konsekuensi kita meyakini Al-Quran kalamullah, yaitu bahwasanya Allah yang berbicara. Tatkala kita baca Al-Quran, maka kita hadirkan di dalam hati kita, ini Allah yang berbicara kepada kita. Bukan hanya sekedar makna yang tidak ada faidah, bukan hanya sekedar lafaz-lafaz yang tidak ada fungsinya, tidak ada pengaruhnya. Maka bagaimana caranya tatkala ada pengaruhnya di dalam hati kita? Bagaimana caranya Al-Quran itu sebagai penyembuh, ya, penyembuh dalam sakit-sakit yang kita derita, ya. Yang Allah telah berfirman bahwasanya Al-Quran ini adalah penyembuh, obat, ya. Maka kita harus yakini bahwasanya Allah yang berfirman. Tatkala kita baca Al-Quran, kita yakini Allah sedang berbicara kepada kita, ya. Talaqahu Jibril, yang mana Jibril menerima Al-Quran ini untuk disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sebagai al-mundirin, orang-orang yang memberikan peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan orang Arab yang sangat jelas, sangat fasih. Maka ini harus kita yakini, ya. Jadi keenam adalah meyakini Al-Quran sebagai kalamullah, yang huruf dan maknanya dari Allah. Dan bagaimana menerapkannya? Menerapkannya itu tatkala kita baca Al-Quran, kita yakini kita berbicara kepada Allah, ya, Allah sedang berbicara kepada kita, menceritakan tentang agama ini, yang mana ini akan memberikan pengaruh di dalam hati kita berupa ketenangan, ketentraman, kesehatan, dan keselamatan di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak insyaallah taala. Inilah adalah 6 poin berkaitan dengan melakukan nasihat, yaitu hal terbaik untuk kitab Allah. Tapi ini ana habiskan hadis ini insyaallah, karena ini pertemuan terakhir ana sama antum, karena insyaallah minggu yang akan datang akan diganti sama ustadz yang lain, karena hari Sabtu itu bukan hari liburnya ana pribadi, karena ana liburnya hari Ahad. Tapi karena terlanjur sudah dibuat jadwal dan sudah kesepakatan, memang ana akan mengkaji kitab ini sampai bulan ini, dan insyaallah minggu yang akan datang akan digantikan oleh ustadz yang lainnya insyaallah taala. Baik, berikutnya nasihat li rasulihi, memberikan hal terbaik terhadap rasulnya, kurang lebih sama seperti Al-Quran, ya. Di sini pertama tajridul mutaba'ah lahu, memurnikan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara melakukan hal terbaik terhadap rasulnya, yaitu hanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini poin pertama. Kenapa demikian? Karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya telah ada, ya, pada kalian di dalam diri Rasulullah uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Tapi syaratnya berat, liman kana yarjullah. Bagaimana bisa mendapati di dalam diri Rasulullah adalah suri tauladan yang baik? Itu bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, ya, mengharapkan Allah, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan keridhaannya, mengharapkan ampunannya, semuanya berharap untuk Allah, berharap rezeki, berharap diberikan husnul khatimah,
ini adalah mengharap kepada Allah, bukan mengharap kepada selain Allah, mengharap kepada penunggu gunung ini, mengharap kepada penunggu bambu ini dan lain-lainnya. Kalau orang yang demikian maka dia tidak akan menjumpai pada diri Rasulullah uswah hasanah, suri tauladan yang baik, dan dia tidak akan bisa mengikuti Nabi SAW secara murni. Ya, secara murni dia tidak akan bisa mengikuti Nabi SAW karena berharapnya bukan hanya kepada Allah. Wal yaumal akhir, yang kedua itu adalah dia berharap nanti di hari akhir, berharap kedatangannya. Orang yang tidak berharap kedatangan hari akhir maka susah akan mengikuti Rasulullah. Kenapa kok berharap hari akhir? Karena dia tahu hari akhir itulah kehidupan yang kekal. Maka di kehidupan yang fana ini dia akan menjaga dirinya agar dia mendapatkan kehidupan yang kekal. Bukan sebagai orang-orang kafir, mereka bersenang-senang karena mereka meyakini kehidupan ini hanya kehidupan di dunia. Kapan lagi kita bisa menikmatinya? Kalau sudah meninggal ya sudah, tidak bisa kita nikmati. Nah, ini adalah tidak bisa mendapatkan suri tauladan pada diri Rasulullah. Karena dia ingin bersenang-senang karena tidak ada hari kehidupan berikutnya. Tidak ada namanya kehidupan yang kekal, tidak ada namanya hari akhir, karena dia tidak merindukan hari akhir, tidak berharap hari akhir yang mana penuh kenikmatan, penuh dengan janji-janji yang telah Allah janjikan dan yang mana Rasulullah telah jelaskan berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di akhirat kelak. Maka orang yang mengharapkan Allah dan kedua mengharapkan hari akhir, yaitu mengharapkan kedatangannya dan janji yang telah Allah dan Rasulnya jelaskan berkaitan dengan kenikmatan akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan ketiga mengingat Allah dengan banyak, maka dia bisa melihat, mendapatkan di dalam hatinya Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik, sehingga dia memurnikan mengikuti hanya untuk Rasulullah, mengikuti Rasulullah dalam melakukan segala urusan perintah dan larangan Allah. Bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara bermuamalah kepada orang lain, bagaimana cara berdakwah menyuruh orang lain, maka dia akan mengikuti Rasulullah dengan 3 syarat ini. Mengharap Allah, mengharap hari akhir, kedatangannya dan segala janji-janji yang telah Allah janjikan dan Rasulullah jelaskan berkaitan dengan hari akhir, dan mengingat Allah begitu banyak, berzikir, membaca Al-Quran, zikir pagi sore, zikir setelah sholat, kemudian luangkan waktu dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim yang memberatkan timbangan kita. Maka orang-orang seperti ini insyaallah ta'ala, yang mana telah Allah jelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, dia bisa mengikuti Nabi SAW sebagai suri tauladannya. Bisa dipahami insyaallah ya. Ini kita mau sampai jam berapa nih? Ana terlambat kena motor mogok ya. Tadi di lampu merah sana hilang sudah kekuatannya. Ya. Jadi ana WA di grup belum ada respon. Al-akh tadi hubungi ana, alhamdulillah. Ya. Kita mulai tadi jam 8:30 ya. Jam 10 kurang berapa gitu ya, insyaallah ya. Masih kuat antum insyaallah ya. Insyaallah. Baik. Kedua, ini berkaitan dengan memurnikan, bukan memurnikan, yaitu melakukan ketulusan untuk Rasulullah. Itu pertama tadi hanya mengikuti Nabi. Kedua, al-imanu bi annahu Rasulullah haqqan, mengimani, meyakini bahwasannya Nabi SAW adalah utusan Allah yang sebenarnya.
Ya, kedua adalah cara kita melakukan ketulusan hal terbaik kepada Rasulullah, meyakini bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah yang sebenarnya. Ini bukan sebagaimana orang-orang Syiah mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah utusan Allah. Ini adalah kedustaan yang mendustakan kerisalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan kekufuran orang tersebut. Maka Syiah bukan Islam, Syiah adalah kafir. Jadi harus kita yakini Rasul Nabi Muhammad ibn Abdillah itu adalah utusan Allah. Dan ketiga, antu'mina bi kulli ma akhbarahu minal akhbaril madiyah wal hadirah wal mustaqbalah. Meyakini apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meyakini apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kabar-kabar orang terdahulu dan orang-orang masa kini dan orang-orang yang masa depannya. Ya, karena ada hadis-hadis yang menceritakan ya, masa depan maksudnya negeri akhirat. Masa kini maksudnya berkaitan dengan fitnah-fitnah yang akan datang. Dan orang-orang terdahulu adalah umat-umat terdahulu Bani Israel. Maka harus kita yakini semua kabar-kabar ini, ya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang diazab, apakah sudah diazab di neraka? Tidak. Tapi ini adalah kabar yang Allah kabarkan kepada Nabi, sehingga kita tahu bahwasanya itulah konsekuensinya. Bukan berarti Nabi melihat orang di neraka diazab menunjukkan sudah ada orang yang diazab di neraka, tidak ada. Penghuni neraka belum ada. Ya, mereka masih di alam barzakh. Tidak ada di namanya mereka disiksa neraka. Ini Nabi SAW mengabarkan yang akan datang seperti itu nanti keadaan-keadaannya. Sehingga kita harus meyakini, bukan meyakini orang sudah ada yang diazab, tidak, tapi meyakini itulah konsekuensinya orang-orang yang tidak melakukan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Semuanya masih di alam barzakh, masih menunggu hari akhir kapan ditegakkan. Yang akan mereka rasakan adalah nikmat kubur dan azabul qabr. Itu saja. Adapun azabul akhirah, an-naru wal jannah, itu nanti tatkala hari kiamat ditegakkan barulah masuk ke fase hari kekal, immal jannah wa imman nar, bisa ke surga atau ke neraka. Kemudian poin keempat, melakukan perintah Rasulullah, melakukan perintahnya Rasul. Poin kelima, menjauhi larangan Rasul. Poin keenam, membela syariatnya atau membela sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada dalilnya, poin ke 4, 5, 6 ini ya. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini sudah masyhur di telinga kita tentang firman tersebut ya. Apa yang ataakum wa ma ataakumur rasul fakhudhu, apa yang datangnya dari Rasul maka kerjakanlah ya. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah ya. Dan juga kita juga membela sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tatkala kita lakukan hal itu, insya Allah kita telah melakukan hal terbaik, yang mana ini termasuk dalam agama Islam. Dan ketujuh, ya, ketujuh, anta cakid annama jaa an Rasulillah fahuwa kama jaa anillah. Meyakini apa yang datangnya dari Rasul sebagaimana datangnya dari Allah. Dalam hal apa? Fi luzumil amal, dalam melakukan amalan, mengerjakan amalan. Jadi apa yang datangnya dari Rasul itu harus kita yakini seperti itulah sebagaimana Allah memerintahkan. Dalam hal apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi
larangan. Jadi kedudukannya sama, ya. Apa yang diperintahkan Rasul dan dilarang Rasul itu sebagaimana menjadi perintahnya Allah dan larangannya Allah. Jangan kita yakini ini perintah Rasul semata. Ini yang menjadi kekufuran, ya. Jadi Rasul itu yang bukan pembuat syariat. Jadi tatkala itu perintah Rasul, hadirkan di dalam hati itu perintahnya Allah. Bukan serta merta hanya Rasul yang memerintahkan. Tidak ada sebuah wahyu. Nah, justru itu wahyu yang Allah datangkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita yakini ini, insyaallah kita dalam agama yang Islam yang secara hakikatnya. Dalilnya apa? Dalilnya sama tadi yang telah kita jelaskan. Banyak, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, ya. Man ata'ani faqad ata Allah, ya. Barang siapa yang mentaatiku maka dia telah mentaati Allah. Ini dalam sebuah hadis sahih Muslim. Kemudian terakhir, kalau tadi membela sunnahnya, ya, yang keenam tadi. Ketujuh, meyakini perintah Rasul itu sebagaimana perintahnya Allah. Dan terakhir, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala semasa hidupnya selalu bersamanya. Membela Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala semasa hidupnya, yaitu dengan cara bersama beliau. Wa in kana mayyitan, tatkala beliau sudah wafat, fa nusratu sunnati sallallahu alaihi wasallam, itu dengan cara membela sunnahnya, menghafalnya, memahami maknanya, mengamalkan sunnah tersebut, dan membantah orang-orang yang batil terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara membela tatkala Nabi sudah wafat, yaitu membela sunnah Nabi tatkala sudah wafat dengan cara menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, dan juga membantah orang-orang yang tidak suka kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah 8 poin berkaitan tentang membela, bukan membela, ya, berkaitan dengan melakukan ketulusan hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini yang sangat penting, ya, karena dalam hadis ini setelahnya Nabi SAW mengatakan wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kita akan jelaskan pemimpin di dalam Islam itu terbagi 2. Yang pertama adalah al-ulama, para ulama. Itu a'immah, mereka pemimpin. Jadi tatkala di dalam Al-Qur'an itu wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian, itu bukan kita maknai para penguasa, ya, tapi maknanya masuk ke dalamnya pemimpin, ulama. Jadi pemimpin dengan lafaz ulil amri atau a'immah, para imam-imam pemimpin, itu maknanya ada 2. Jadi kita harus benar-benar paham apa yang diinginkan dari sini. Atau bisa saja memang kedua-dua makna tersebut masuk ke dalam lafaz hadis. Dan contohnya dalam hadis ini, 2 makna ini masuk ke dalam lafaz hadis ini, yaitu al-ulama, para ulama, dan kedua adalah al-umara, para penguasa. Jadi kita juga melakukan ketulusan, hal yang baik kepada para a'immah, yaitu ulama dan juga para penguasa. Kenapa dikatakan ulama itu pemimpin? Alasannya adalah al-ulama'u ar-rabbaniyun alladzina warasu Nabi sallallahu alaihi wasallam ilman wa ibadatan wa akhlaqan wa da'watan. Dikatakan ulama sebagai pemimpin karena mereka adalah yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ya. Karena Nabi SAW tidaklah mewarisi dinar wala dirham, ya, wa innama warasul ilm. Karena Nabi SAW hanya mewarisi ilmu. Dan mereka pula lah yang menghadapi langsung manusia dan para pemimpin penguasa, dan mereka lah yang menjelaskan agama Allah dan menyeru agama Allah, maka wajib ditaati. Jadi mereka pemimpin karena mereka menjelaskan agama Allah dan menyeru agama Allah, sehingga mereka dikatakan pemimpin. Kenapa? Karena wajib ditaati tatkala menjelaskan agama Allah dan menyeru kepada Allah dengan cara menegakkan dalil dan hujjah, maka harus kita taati. Inilah dikatakan pemimpin. Dan para penguasa dikatakan pemimpin itu karena mereka yang menerapkan syariat dalam agama ini. Maka tatkala umara tadi, penguasa tadi, ada penyelewengan dalam syariat, maka tugas para ulama yang menjelaskan dan memberikan sebuah teguran kepada umara. Contohnya di Timur Tengah sana, di Saudi Arabia, itu ulamanya yang menegur para umaranya, tapi bukan dengan live, bukan dengan talk show dan lain-lainnya, tapi dengan mendatangi kediaman mereka dan berbicara empat mata, menjelaskan keputusan yang telah dikabarkan, diumumkan itu tidak sesuai dengan syariat, maka akan ditegur dengan cara mendatangi, bukan memberikan info kepada masyarakat telah datang ulama fulan kepada seorang penguasa ini membahas tentang hal itu. Maka ini bukan cara yang benar dalam menegur para penguasa. Jadi penguasa itu dikatakan pemimpin karena mereka menegakkan syariat Allah. Maka dalam konsep mentaati pemimpin itu tidak kita taati tatkala dia memerintahkan kepada maksiat kepada Allah. Tatkala perintahnya tidak mengandung maksiat, maka kita patuhi. Itu berkaitan dengan a'immah, pemimpin. Jadi pemimpin ada dua, ulama dan umara. Umara itu penguasa, ulama ya ulama. Sisi dikatakan pemimpin, ulama itu yang menjelaskan agama Allah sehingga wajib kita taati. Sedangkan umara, mereka penguasa yang menerapkan agama Allah sehingga wajib kita taati. Dan keduanya ini dengan konsep yang kita sebutkan dalam sebuah hadis, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap satu makhluk pun di dalam bermaksiat kepada Khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan poin berikutnya di sini dijelaskan bagaimana cara kita berbuat tulus, berbuat baik kepada para pemimpin. Pertama, ini para pemimpin di sini maksudnya penguasa. Cara kita berbuat tulus kepada penguasa, pertama, i'tiqadu imamatihim wa imratihim, meyakini kepemimpinan mereka dan kepemerintahan mereka. Barang siapa yang tidak yakin dengan kepemerintahan presiden pada saat ini, maka dia bukan orang yang melakukan ketulusan terhadap pemimpin. Dan bisa dikatakan dia adalah khawarij, orang-orang yang berontak keluar dari kepemimpinan dan bukan ahlu sunnah wal jamaah, tapi mereka memiliki pemahaman al-khawarij yang memberontak dari kepemerintahan yang sah. Jadi pertama adalah meyakini kepemimpinan mereka terlepas dari caranya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tatkala sudah dideklarasikan ini adalah kepemerintahan yang sah, maka harus kita yakini terlepas dari caranya yang kotor. Nah, maka harus kita yakini kepemimpinannya. Ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam meyakini dan juga melakukan hal terbaik
melakukan ketulusan kepada para penguasa. Kedua, nasyru mahasinihim fir ra'iyah, menyebarkan kebaikan-kebaikan para penguasa di tengah-tengah masyarakat. Ini juga poin penting. Kebanyakan kita hanya membeberkan aib-aibnya, keburukan-keburukan pemimpin. Ya, yang ini bukan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, tatkala kita melihat kekurangan pemimpin kita, tidak kita ceritakan di kalangan masyarakat. Tapi caranya adalah menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka. Jadi hal-hal yang baik itu kita ceritakan kepada orang-orang, kepada masyarakat, sehingga mereka pun mencintai pemimpin tersebut dan mampu untuk taat kepada pemimpin tersebut. Ini adalah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam melakukan hal terbaik kepada para penguasa. Ketiga, melakukan apa yang diperintahkan para penguasa dan menjauhi larangan yang dilarang oleh para penguasa selama tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalilnya sudah jelas ya, dalilnya yang kita jelaskan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dan perintah untuk melakukan yang menjadi perintahnya para penguasa dan menjauhi larangan para penguasa, yaitu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian, yang mana pemimpin ini masuk ke dalamnya ulama dan umara. Yang kita bahas sekarang umara, ya, berarti wajib kita taati apa yang menjadi perintahnya, larangannya selama tidak bermaksiat kepada Allah. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, man ata'ani faqad ata Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaatiku maka dia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang mentaati penguasaku, ya, pemimpin, maka dia telah mentaatiku, ya. Dan sebaliknya, wa man asani faqad asallah, dan barang siapa yang memaksiatiku maka telah bermaksiat kepada Allah. Wa man asa amiri faqad asani, barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpinku, penguasa, maka telah bermaksiat kepadaku. Maka setelahnya lafaz hadisnya, innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu dalam hal yang baik. Fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan terhadap satu makhluk pun di dalam bermaksiat kepada Allah. Itu lafaz yang lengkap dari hadis tersebut. Ya, maka inilah konsep dalam mentaati pemimpin, para penguasa dan juga para ulama. Jadi tatkala seorang ulama yang tidak kita agung-agungkan dengan hulu, berlebihan, ya, sampai mencari berkahnya dan lain-lainnya. Ini adalah sebuah keguluan, berlebihan dalam mengagungkan. Ini menunjukkan kemaksiatan kepada Allah, ya, karena mengagungkan orang berilmu dalam masalah agama tidak dengan demikian. Kita agungkan dengan sepantasnya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para ulama, tidak dengan cara yang hulu, mencari berkahnya, kemudian mengambil sesuatu hal-hal yang jorok untuk dianggap sebagai membawa berkah dan lain-lainnya. Maka ini adalah kesalahan dan ini termasuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian keempat, satru ma'aibihim, menutupi aib-aibnya, ya. Kalau poin kedua tadi menyebarkan kebaikan, sekarang poin keempat menutupi aib-aib mereka.
sehingga kita bisa menjadi orang yang melakukan hal terbaik kepada para pemimpin. Dan kelima, ini yang paling penting, adamul khuruj alaihim, tidak boleh memberontak kepada mereka. Jangan sampai ada ini kepemimpinan saat ini tidak adil, harus kita demo. Ini adalah sifat orang-orang khawarij, sifat orang-orang yang memberontak, yang ini menyelisihi metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tatkala mereka berbuat buruk, maka kita bersabar, ya, karena kepemimpinan, kepemerintahan mereka sah. Yang kita lakukan menasihati mereka lewat jalur para ulama yang dipandang oleh pemerintah, sehingga bisa berbicara empat mata dan sehingga bisa memberikan solusi yang terbaik. Tatkala ternyata ditolak, maka yang jelas kita telah tegakkan hujjah dari ulama yang memiliki kompetensi di dalam hal tersebut. Tatkala dia tolak, maka itu urusannya kepada Allah, dan kita wajib bersabar walaupun meski harta kita diambil dan badan kita dicambuk. Itulah kata para ulama as-salafus salih dalam bermadhab berkaitan tentang kepemimpinan. Dan di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, meskipun ya ada yang melihat bahwasannya dia ini kafir, pemimpin ini kafir. Tatkala pemimpin itu kafir hanya sekedar omongan, maka tidak boleh kita keluar dari kepemimpinan mereka. Tatkala memang jelas kekufurannya dan kita memiliki hujjah yang kuat yang datangnya dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang kekufuran pemimpin tersebut, maka boleh kita untuk keluar dengan kepemerintahannya, tapi dengan syarat yang sangat ketat, ya, yaitu sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhanun. Engkau melihat di dalam diri pemimpin tersebut kekufuran yang jelas. Kufran bawahan itu kekufuran, kekafiran yang jelas, yang nyata. Kita lihat kekufurannya, ditegaskan di akhir sabda Nabi SAW, indakum, dan di sisi Allah, fihi minallah, terhadap pemimpin tersebut yang datangnya dari Allah burhan, sebuah dalil, bukti yang kuat melalui Al-Quran dan Sunnah tentang masalah kekufuran. Kepemimpinan kita saat ini alhamdulillah muslim, dia berumrah, dia melakukan haji dan rukun-rukun Islam yang lainnya. Adapun dengan opini-opini masyarakat, maka tidak boleh kita terbawa dengan mengatakan kita boleh untuk keluar dari kepemimpinannya. Kita boleh keluar dari kepemimpinan seorang pemerintah tatkala dalam hadis tersebut kekufuran yang nyata, yang ada dalilnya dari Allah berkaitan masalah kekufuran pemimpin tersebut, burhan, sebuah bukti dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini adalah berkaitan dengan masalah pemimpin. Terakhir, cara melakukan hal terbaik terhadap ulama. Cara terbaik melakukan ketulusan kepada para ulama pertama adalah mahabbatuhum, mencintai mereka. Kenapa demikian? Karena tatkala seseorang belum mencintai seorang alim tersebut, maka dia tidak akan bisa meneladani alim tersebut. Banyak para penuntut ilmu, mereka datang kepada alim tersebut hanya mengambil akhlaknya saja. Nah, ini adalah cara yang benar dalam menuntut ilmu. Tatkala mungkin seseorang itu susah memahami, maka pahamilah akhlak dari alim tersebut. Ya, teladani cara pakaiannya, teladani cara berbicaranya, teladani akhlaknya. Karena tidaklah seorang alim tatkala dia benar-benar alim rabbani, dia akan menerapkan kehidupannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tatkala hal itu kita tahu, mencintai ulama itu penting,
yang melahirkan meneladani ulama tersebut sesuai dengan konsep as-sunnah, maka inilah kita menjadi orang yang melakukan ketulusan kepada para pemimpin, yaitu ulama. Ya, jadi pertama mencintai para ulama. Ya, dengan cara mencintai salah satunya apa? Tatkala yang sudah wafat kita baca buku-buku mereka, kita katakan rahimahullah. Ya, tatkala mereka masih hidup hafizahullah. Ya, dan lain-lainnya. Ini adalah bentuk kecintaan kita kepada para ulama, dan tidak boleh berlebihan dalam memberikan kecintaan kepada ulama sampai saling tangan dengan seperti ruku dan lain-lainnya. Cukup bersalaman, tidak ada namanya cium tangan, tidak diajarkan dalam hal tersebut. Ya, maka cukup bersalaman, sehingga ini adalah cara yang benar dalam mencintai para ulama. Kedua, muawanatuhum wa musa'adatuhum fi bayanil haq, membantu dan mendukung para ulama dalam menjelaskan kebenaran. Bagaimana cara membantu dan mendukung para ulama dalam menjelaskan kebenaran? Yaitu pertama dengan menyebarkan karya-karya ilmiah mereka. Dengan cara apa? Dengan media-media informasi yang bermacam-macam, Facebook, WhatsApp, Twitter dan lain-lainnya, yang mana setiap masa dan tempat itu berbeda-beda media-medianya. Yang jelas itulah cara menyebarkan karya-karya ilmiah mereka, perkataan-perkataan mereka yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga orang paham ya dengan ilmiah tersebut. Inilah cara membantu dan mendukung para ulama dalam menjelaskan kebenaran. Dan ketiga, yaitu membela ulama. Membela ulama ini ada tingkatannya. Tingkatan pertama yaitu tasabbut, tabayyun, mencari kebenaran. Jadi tatkala kita membela mereka itu pertama tabayun dulu. Benar nggak fitnah yang dilontarkan kepada dia ini benar adanya? Misalkan dituduh mengatakan sebuah celaan kepada sebuah suku, maka ditabayun dulu, ya, benar atau tidak. Ini tingkatan pertama, tabayun. Kemudian tingkatan kedua adalah kita lihat perkaranya itu memang layak untuk dibela atau tidak layak untuk dibela. Ya, pertama tabayun, kedua layak untuk dibela atau tidak layak untuk dibela. Dan perkara satu tadi tabayun, kedua melihat perkara tadi layak dibela atau tidak dibela. Ketiga adalah tatkala itu kita pandang layak dibela, maka kita perhatikan adab-adabnya. Ya. Tatkala tadi tabayun, oh benar, dia mencela seseorang. Kedua, ini layak dibela atau tidak dibela? Layak dibela, ya, agar dia paham. Maka lanjut ke tingkatan terakhir, yaitu kita runtutkan permasalahannya, poin-poinnya, dengan datang kepada alim tersebut dengan cara yang penuh adab, ya, karena dia seorang guru, seorang alim, memiliki ilmu, mungkin tergelincir karena saking menggebu-gebuhnya menjelaskan kebenaran, tapi caranya salah. Jangan sampai seperti ini mengandung seperti celaan kepada sebuah suku. Maka kita datang dengan susunan kalimat redaksi yang baik, yang mengagungkan dia sebagai seorang alim, penuh adab, mengagungkan dia, tidak menjatuhkan harga dirinya, karena itulah cara kita membela para ulama, yaitu dengan tingkatan tabayyun. Kedua, layak dibela atau tidak layak. Tatkala layak, maka kita turun ke tingkatan terakhir, yaitu kita jelaskan pendapat dari permasalahannya, kemudian
kita penuh adab, yaitu dengan cara memuliakannya, mengagungkannya, dan dengan kata-kata redaksi yang indah sehingga bisa masuk ke dalam hatinya. Maka inilah cara membela para ulama. Maka tabayun dulu, kalau misalkan salah ya sudah, tidak perlu ke tingkatan kedua, tingkatan ketiga. Ya. Tatkala tadi memang ini fitnah, maka dibela dengan cara apa ya? Dijelaskan dari ulama tadi, ini hanya dipelintir-pelintir saja kalimatnya, dipotong-potong saja, maka baru kita jelaskan. Ya, itu adalah cara tingkatan dalam membela para ulama. Dan inilah yang dapat kita sampaikan ya dalam pertemuan kali ini. Insyaallah sudah mencukupi penjelasan tersebut berkaitan hadis ke-7 ini. Insyaallah hadis berikutnya nanti akan disampaikan oleh ustadz yang lain insyaallah taala. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Nah, taib, itu benar sunnah. Sunnah di sini terbagi menjadi dua. Sunnah secara ahkamut taklifiyah, hukum yang dibebankan kepada manusia, itu sunnah yang dikatakan tadi, boleh dikerjakan, itu dapat pahala, ditinggalkan itu tidak berdosa. Itu namanya sunnah secara hukum syar'i. Ya kan ada haram, ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Ya, ini adalah hukum-hukum syar'i, ya, halal, haram, sunnah, mubah, makruh. Ini 5 hukum taklifiyah. Maka benar mengatakan sunnah itu adalah dikerjakan, itu berpahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa. Jadi setiap lafaz itu dilihat konteksnya. Kalau konteksnya berkaitan dengan hukum yang dibebankan kepada kita, yaitu perintah Allah, maka ini dikatakan sunnah. Perintah ini sunnah, berarti ditinggalkan tidak berdosa, dikerjakan berpahala. Sedangkan sunnah yang di sini membela sunnah Nabi, ini sunnahnya berbeda maknanya. Lafadznya sama tapi makna berkaitan dengan membela sunnah Nabi. Sunnah adalah thariqatun Nabi, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah. Ya, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah itu adalah sunnah yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Tatkala kita mendapatkan membela sunnahnya, maksudnya thariqah, cara, tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Ya, bahasa simpelnya seperti itu. Sunnah itu adalah tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Karena agama ini tidak ada tata caranya melainkan datangnya dari Rasul. Allah itu menjelaskan secara global. Allah perintahkan wa aqimus shalah, tegakkan salat. Tata caranya bagaimana? Tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, itu dijelaskan dalam sunnah. Sunnah itu maksudnya apa? Tata cara Nabi dalam beragama. Berarti sunnahnya seperti apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Nah, dari hadis-hadis para sahabat itu dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah, kemudian iqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah dari ayat Al-Qur'an yang mudah untuk dibaca, dan seterusnya. Nah, ini adalah cara sholatnya. Ya, jadi dibedakan. Maksud membela sunnah itu adalah sunnah tata cara dalam beragama. Tatkala tata cara tadi salah, dibela. Tidak seperti itu, tidak ada tuntunannya. Karena sunnah di sini adalah tata cara. Sunnah yang dikatakan halal haram, iya betul maknanya itu, tapi itu berkaitan dengan hukum-hukum yang dibebankan kepada kita, berkaitan dengan perintah Allah dan perintah Rasul, boleh dilakukan atau tidak boleh.
itu adalah sunnah, boleh dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Ya, jadi berbeda maknanya walaupun lafadznya satu. Wallahu a'lam. Sudah jelas insyaallah Pak ya. Baik. Sebentar. Di sini ada akhwat bertanya, bagaimana menyikapi seorang kafir yang mengatakan bahwasanya kisah Nabi Isa yang tidak disalib itu tidak benar menurut sejarah-sejarah yang sudah berlalu. Ini bukan tidak benar, sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Cuman ana lupa surat apa. Yang jelas wa ma qatalu, mereka tidak membunuh Nabi Isa, tapi orang yang sama seperti Nabi Isa alaihissalam, tapi solabuh, dan mereka menyalibnya. Ana lupa ayatnya secara konkret. Yang jelas ada dalam Al-Quran. Dan tuduhan mereka itu tidak berkaitan kisah Nabi Isa itu disalib. Sejarah-sejarah memang Nabi Isa tidak disalib, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, dan beliau masih hidup. Nanti akan turun di akhir masa untuk membunuh Dajjal. Tapi mereka ada orang yang sama seperti Nabi Isa yang mereka salib, dan itu mereka katakan itu adalah Nabi Isa anak Tuhan. Tapi memang benar, bukan Nabi Isa secara benar, ya, bukan Nabi Isa. Hakikat Nabi Isa itu tidak mereka salib. Nabi Isa itu diangkat Allah. Pada asalnya mau mereka salib, ya, mau mereka salib, mau mereka bunuh, ya. Itu sudah dijelaskan di dalam sunnah, ya, bahwasanya Bani Israel itu mereka itu memang hulu dalam beragama. Saking hulunya mereka, tingkat berlebihan mereka dalam beragama, yaitu membunuh para nabi-nabi mereka. Tapi pertanyaan kedua, bahwasannya ada ayat yang dahulu sebelum dibukukan, ada ayat yang dimakan kambing. Nah, ini tidak jelas ini berkaitan dengan hal ini. Wallahu a'lam. Ya, ini hanya perkara-perkara yang tidak jelas. Tapi kedua, apakah boleh kita mempercayai pernyataan orang-orang yang mati suri? Pernyataan. Kalau pernyataannya datangnya dari dia, maka boleh kita yakini, ya, mati suri. Tapi kalau cuma sekedar katanya, ini dalam hadis, hendaklah kita menjauhi dari perkataan qila wa qal, katanya dan katanya, karena bukan sifat seorang muslim meyakini kabar dengan yakin bahwasannya dengan katanya ini menunjukkan bahwasannya dia belum menjadi seorang mukmin yang sempurna. Seorang mukmin yang benar mukmin itu meyakini sebuah kabar yang jelas, yang benar dengan bukti yang kuat. Tatkala hanya katanya hendaklah kita untuk menahan diri, ya. Ini penyakit kita, terutama penyakit wanita yang tidak bisa untuk menutup sesuatu hal-hal yang belum jelas, ya. Dia akan mengatakan, oh ini fulan demikian, fulan demikian. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan, dan bisa saja dari satu mulut ke mulut yang lain itu ada bumbu yang berlebihan, ya, sehingga terjadi hal-hal yang tidak enak. Wallahu alam, ini pertanyaan yang bisa Anda jawab. Adapun yang ayat dahulu sebelum dibukukan ada ayat yang dimakan kambing, ini sebuah hal-hal yang tidak jelas, tidak perlu kita hiraukan. Yang jelas kalau yang dimaksud ada yang dihapus dari Taurat dan Injil dan seterusnya, itu mereka ubah sendiri, ya, para ulama-ulama mereka yang mengubahnya, menggantinya. Tidak ada yang dimakan kambing, itu tidak ada, ya. Al-Quran Allah menjaganya, ya. Wa inna lahu lahafidhun, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ya, sesungguhnya kami menurunkan al-dzikr, yaitu Al-Quran, dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Maka tidak ada yang dimakan kambing kalau Al-Quran. Tapi kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran maka tidak ada penjelasan dari para ulama dimakan kambing, tapi mereka yang mentahrif, mereka yang mengubah, mengganti sesuatu yang tidak sesuai dengan
hawa nafsu mereka inginkan. Itulah yang ada di dalam fakta-fakta dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Adapun dimakan kambing ini hanya sebuah opini yang tidak jelas. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.